Makassar, sebagai kota terbesar di kawasan timur Indonesia, terus menggeliat menuju kota metropolitan. Bangunan-bangunan besar nan megah bermunculan di setiap sudut kota, bak cendawan sehabis hujan. Pertumbuhan penduduk yang dibarengi dengan peningkatan perekonomian masyarakat kota, memacu munculnya pusat-pusat perbelanjaan. Salah satunya adalah Nipa Mall, yang dibangun di lahan eks-terminal Panaikang, di bilangan Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Proyek pembangunan Nipah Mall merupakan kolaborasi dari 3 perusahaan besar dan ternama di Indonesia. PT Kala Intikarsa, perusahaan milik keluarga Wakil Presiden Yusuf Kala. Kedua adalah PT Urban Indonesia, perusahaan konsultan perencana milik Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Dan yang ketiga adalah PT PP Persero Tbk, perusahaan dengan visi menjadi pemimpin perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia yang berdaya saing internasional. Melihat perkembangan di kota Makassar, kami bermaksud mewujudkan Makassar kota dunia dengan membangun pusat perbelanjaan yang modern dengan konsep yang berbeda yang kami anggap lokasinya juga sangat strategis. Konsep yang kami usung yaitu Back to Nature. Secara umum, kami mencoba memanfaatkan view alam sekitar agar bisa dinikmati oleh pengunjung. Oleh karena itu, kami desain dengan semi terbuka. Nipah Mall Makassar diproyeksikan menjadi kawasan komersial pertama dan terbesar di wilayah Indonesia Timur dengan konsep green building. Dibangun dalam sebuah tatanan kota yang menyajikan suasana alam yang humanis dan nyaman dalam interaksi kehidupan masyarakat perkotaan. Untuk mendukung proyek kami ini semua, kami memilih kontraktor yang terkemuka yaitu PT PP Persero Tbk, di mana sudah bersertifikasi Green Corporation secara nasional, mengedepankan terhadap lingkungan dan masyarakat. Di samping itu telah bersertifikasi ISO, mutu dan K3 dengan dibuktikannya mendapat beberapa penghargaan baik lokal maupun nasional. Sebagai bentuk tanggung jawab atas kepercayaan tersebut, maka PT PP Persero Tbk menunjuk Dian Adi Cahyono sebagai Project Manager untuk memimpin proyek pembangunan Nipah Mall Makassar. Proyek Nipah Mall ini dimulai sejak tanggal 25 September tahun 2015 dan ditargetkan akan diselesaikan tanggal 16 Desember 2016. Adapun nilai kontrak dari Nipah Mall ini adalah sekitar 357 miliar, sehingga kalau kita merencanakan penyelesaian sampai dengan Desember, rata-rata produksi diperkirakan mencapai 25 miliar selama 1 bulan. Proyek Nipah Mall terdiri dari 6 bangunan, yaitu ada gedung A yang digunakan untuk outlet Toyota, kemudian gedung B yang akan direncanakan untuk office setinggi 20 lantai, kemudian ada gedung C yang digunakan untuk mall, gedung D adalah area food court, gedung E parkiran, dan gedung F sebagai area entertain. Pada awal pengerjaan proyek pembangunan Nipah Mall, tim PT PP menemui beberapa persoalan karena adanya perbedaan antara desain perencanaan dengan kondisi aktual di lapangan. Kami berkoordinasi dengan Pak Iswandi dan tim untuk melakukan review ulang terhadap desain gedung di Nipah Mall ini. Ternyata setelah dicek bahwa terjadi ada ketidaksesuaian penggunaan aturan pembebanan, di mana konsultan perencana masih mendesain beban gedung ini sebesar 250 kg per meter persegi. Padahal sesuai dengan peraturan yang terbaru tahun 2013, peraturan muatan Indonesia, bahwa untuk gedung-gedung mall
yang ada beban hidupnya, itu bebannya yang disarankan adalah sebesar 400 kg per meter persegi. Sehingga ketika ini kita bicarakan dengan owner, ini kita harus mengacu kepada peraturan ini. Siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi belakangan hari suatu yang tidak kita inginkan. Mengacu permasalahan tersebut, ini menjadi suatu permasalahan yang akan berkembang sangat besar karena review desain yang dilakukan oleh perencana akan mengakibatkan peningkatan harga satuan atau peningkatan nilai kontrak yang cukup signifikan. Namun, dengan pengalaman dan profesionalisme yang dimiliki, tim PT PP mampu mengubah tantangan-tantangan tersebut menjadi peluang-peluang. Di proyek NIPA ini kami memiliki kesempatan dan memiliki peluang untuk melakukan value engineering dan variation order. Ada beberapa value engineering yang akan kita lakukan, seperti value engineering struktur atas struktur bawah, value engineering struktur tangga, value engineering paraquet precast, dan value engineering struktur sinema. Value engineering adalah cara atau metode yang dilakukan untuk merekayasa teknik perencanaan sebuah proyek yang sudah ada tanpa mengurangi mutu, fungsi, manfaat, dan estetika dari suatu elemen pekerjaan, sehingga didapatkan biaya yang lebih murah dari anggaran sebelumnya. Dari tim teknik ini melihat di sini ada celah untuk melakukan value engineering, terutama dari hal pengurangan baloana. Di desain awal itu antara kolomnya 8 meter, baloananya 2. Kemudian direview ulang sama tim ITB itu menjadi 1 baloana di tengah. Memang di sini yang kita lihat pilihan ini adalah volume besi itu bertambah, tapi volume beton dan volume backcasing bisa berkurang. Di sini yang kita lihat balance untuk value engineeringnya. Setelah dihitung bisa sesuai dengan desainnya, dan kita bisa dapatkan value sebesar itu. Value engineering yang dilakukan mampu menghasilkan efisiensi anggaran dan laba yang cukup signifikan bagi kedua belah pihak. Dari berita acara yang ditandatangani tanggal 7 September 2015, disepakati bahwa dari setiap 100% nilai value engineering, maka PT PP Persero Tbk berhak mendapatkan keuntungan sebesar 45%, sehingga proyeksi keuntungan yang akan diterima PT PP dari value engineering NIPA Mall adalah sebesar 8 miliar rupiah. Ini bisa dibilang sangat membantu kinerja proyek khususnya, dan secara umum bisa membantu kinerja perusahaan. Jadi bisa dibilang kami mendapatkan produksi tanpa biaya, sehingga secara keseluruhan proyek PFC proyek bisa turun dari yang awalnya ditetapkan perusahaan sebesar 85%, turun 0,25% menjadi 88,75%. Selain melakukan value engineering, tim proyek NIPA Mall juga melakukan beberapa inovasi dalam proyek. Salah satunya adalah pada pengerjaan parapet. Metode cas in situ parapet diganti menjadi precast parapet karena kualitasnya lebih bagus dan waktu pelaksanaannya lebih cepat. Salah satu unggulan dari proyek NIPA Mall Makassar ini adalah wall precast. Memang di gambar dan di dokumen tender itu menyatakan memang harus wall precast. Tetapi wall precast tersebut merujuk kepada satu supplier tertentu. Kemudian kami dari tim engineering
dengan dibantu dan disupport oleh dari Pak PM, Pak Dian Edi Cahyono, untuk mengajukan usulan wall precast itu kita institut di lapangan. Kita kerjakan sendiri tanpa menggunakan supplier lain. Ini misinya adalah kita ingin menunjukkan bahwa teknologi precast ini sudah hal yang biasa di PP. Karena waktu pengerjaan proyek terbilang sempit, rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dengan pihak owner, subkontraktor, dan vendor terus dilakukan secara rutin. Selain itu, penggunaan teknologi telekomunikasi dan informasi juga sangat membantu progres konstruksi agar dihasilkan produk bangunan yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Ada suatu struktur baloknya ternyata didesain dari berencana itu tidak ada jenis baloknya, sedangkan di arsitek maunya itu baloknya harus dimensi tertentu. Ini kita diskusikan agar desain strukturnya itu bisa sinkron dengan arsitek yang diinginkan oleh arsitek. Nilai penting di sini adalah kita memberikan added value bagi stakeholder kita, bahwa kita mampu mengerjakan bangunan sesuai dengan standar bangunan yang telah ditetapkan, standar mutu yang telah ditetapkan perusahaan, dan juga memenuhi standar dari pembiayaan yang sudah ditetapkan oleh pemberi tugas. Proyek Nipah Mall yang dijadwalkan berlangsung selama 15 bulan turut membantu peningkatan ekonomi masyarakat karena menyerap banyak tenaga kerja. Jumlahnya mencapai 600 orang lebih. Banyaknya pekerja yang terlibat dalam proyek ini menuntut para manajemen proyek agar konsen pada penerapan K3 agar para pekerja dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan agar dapat berkumpul dengan keluarga menikmati hasil pekerjaan. Jangan setiap kali baju merah lewat dipandang sebelah mata. Bukan seperti itu, Pak. Kami sayang sama Bapak. Kami marah karena kami sayang sama Bapak. Kalau kami sudah tidak menegur, Pak, berarti tinggal tunggu saja, Pak.